Perkenalkan, kami dari kelompok PTMA 1T. Kali ini kami akan membahas sebuah inovasi yaitu Smart Water Recycling, di mana ini adalah teknologi pengolahan dan daur ulang air menggunakan membran nanofiltrasi, sensor kualitas air berbasis IoT, dan juga sistem kontrol berbasis AI. Nah, seperti yang kita ketahui, air adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Namun, seiring zaman, ketersediaan air ini semakin terbatas karena pencemaran lingkungan, aktivitas industri. Nah, melalui proyek ini, kami mencoba menghadirkan sistem yang tidak hanya mampu mendaur ulang air, tetapi juga dapat memantau kualitas air secara real time. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana air bersih adalah urat nadi kehidupan kita, mulai dari rumah tangga hingga keberlangsungan industri. Namun, hari ini kita menghadapi kenyataan pahit, yaitu krisis air bersih sudah ada di depan mata kita. Menurut laporan UN Water tahun 2023, lebih dari 2 miliar orang hidup dalam ancaman krisis air. Angka ini akan terus naik seiring bertambahnya populasi, termasuk di Indonesia yang masih berjuang melawan pencemaran sungai akibat limbah industri. Apa akar masalah utamanya? Ya, akar utamanya yaitu pengelolaan air limbah yang buruk. Data WHO menunjukkan 80% air limbah global dibuang begitu saja ke alam tanpa pengolahan yang layak. Kebiasaan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membuang potensi besar. Padahal, jika diolah dengan sistem yang efisien, air limbah ini bisa dimanfaatkan ulang untuk industri dan irigasi. Namun sayangnya, sistem pengolahan yang ada saat ini belum mampu bekerja secara maksimal. Inilah tantangan yang harus segera kita pecahkan bersama. Baik, untuk mengatasi masalah tersebut, proyek kami menggunakan konsep green technology melalui sistem daur ulang air pintar atau Smart Water Recycling System. Sistem ini bertujuan agar air limbah tidak langsung dibuang, melainkan tetap diolah kembali supaya bisa digunakan untuk kebutuhan lain, seperti irigasi, industri, dan kebutuhan non-konsumsi serta lain hal. Di dalam sistem ini digunakan beberapa teknologi, seperti membran nanofiltrasi untuk menyaring air, sensor IoT untuk memantau kualitas air, serta mesin learning atau kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi masalah dan juga mengatur proses pengolahan. Dengan menggabungkan beberapa bidang ilmu, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi pengolahan air yang lebih efektif, efisien, dan juga ramah lingkungan. Rekayasa nanoteknologi berkontribusi melalui penggunaan membran nanofiltrasi sebagai komponen utama pemisahan dan pemurnian air. Membran nanofiltrasi memiliki pori-pori dalam kisaran nanometer yang memungkinkan untuk memisahkan kontaminan kecil seperti garam terlarut, polutan organik, partikel tersuspensi, dan beberapa ion logam dari air limbah. Hal ini membuat membran nanofiltrasi cocok untuk mengolah air limbah industri atau domestik sebelum air digunakan kembali untuk keperluan non-konsumsi seperti irigasi, pembersihan, atau proses industri. Solusi nanoteknologi yang diusulkan adalah penggunaan membran nanofiltrasi berbasis PVC yang dimodifikasi permukaannya. Modifikasi ini penting karena salah satu masalah utama dalam pengolahan air berbasis membran adalah pengotoran, di mana partikel garam atau zat organik menumpuk di permukaan membran dan mengurangi kinerja filtrasi. Permukaan membran yang lebih halus dan lebih hidrofilik dapat membantu mengurangi penumpukan, membuat membran lebih stabil untuk pengoperasian jangka panjang. Dalam sistem Smart Water Recycling, membran ini dapat bekerja bersama dengan sensor IoT yang memantau pH, kekeruhan, TDS, tekanan, dan laju aliran. Oke, selanjutnya solusi dari teknik elektro. Nah, dalam pengembangan Smart Water Recycling System, program teknik elektro memegang peran vital dalam merancang infrastruktur, fisik IoT, sistem akuisisi data, jaringan telemetri, serta manajemen daya instalasi. Jika sains data bertindak sebagai pengolah informasi dan teknik robotika sebagai eksekutor sistem kendali, maka teknik elektro membangun fondasi kelistrikan dan konektivitas yang menjembatani seluruh komponen tersebut. Oke, jadi kontribusi teknik elektro berfokus pada 3 utama. Yang pertama adalah sistem instrumentasi dan pengkondisian sistem sinyal sensor, yaitu kita merancang modul sensor fisik untuk mengukur parameter kualitas air secara real time, metode sensor pH, sensor kekeruhan, dan lain-lain.
Baru selanjutnya ada arsitektur jaringan kabel telemetri IoT, serta manajemen energi dan proteksi elektrikal. Kira-kira seperti itu. Pada proyek daur ulang pintar ini, penerapan teknologi sains data berpusat pada pengelolaan dan analisis aliran data. Ketika data mentah mengenai kualitas air dan operasional mesin diterima oleh sistem IoT, tahap pertama yang dilakukan adalah membangun jalur data atau data pipeline dan melakukan para pemrosesan. Lalu, kumpulan data dari waktu atau time series ini dibersihkan untuk menangani pencatatan tidak wajar atau outliers, membuang data error akibat gangguan transmisi, serta mengisi kekosongan informasi atau missing values menggunakan teknik interpolasi. Pada proses perapian ini mutlak diperlukan agar data latih atau training data yang dihasilkan menjadi terstandarisasi, akurat, dan siap untuk diolah oleh komputer. Setelah himpunan data tersusun rapi, akan dibangun model machine learning khusus untuk melakukan analisis prediktif. Poin utamanya adalah memprediksi kapan membran nanofiltrasi akan mengalami penyumbatan atau fouling dengan mengenali pola historis dan penurunan aliran air dan fluktuasi tekanan. Selain itu, model juga menganalisis data kontaminan air baku. Jika terdeteksi pola lonjakan polutan tidak wajar dari deretan angka, model akan mengekstrak temuan ini menjadi sinyal peringatan dini atau data-driven thoughts yang kemudian diteruskan ke sistem kontrol otomatis. Semua data ini akhirnya akan diproses untuk memberikan visualisasi yang mudah dipahami bagi pengguna. Dalam arsitektur Smart Water Recycling System, program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan berperan sebagai otak penggerak dan otot eksekutor yang menerjemahkan wawasan data menjadi tindakan fisik secara otonom. Fokus utama dari solusi ini adalah membangun sistem kendali otomatis atau Automated Control System berbasis AI dan integrasi arsitektur Internet of Things pada infrastruktur perangkat keras. Ketika model machine learning dari sains data memprediksi akan terjadinya penyumbatan membran atau fouling dengan mengenali pola historis fluktuasi tekanan. Sistem kecerdasan buatan pada level komputasi tepi atau edge computing akan langsung merespon. Sistem robotika akan mengambil alih kendali aktuator cerdas seperti pompa variable frequency drive atau VFD dan katup bermotor atau motorized valves untuk secara dinamis menyesuaikan laju aliran air dan tekanan operasional, sehingga mampu memperlambat proses fouling tanpa perlu menghentikan pengolahan air secara mendadak. Untuk mencapai presisi tingkat tinggi dalam mengendalikan aliran dan tekanan air, sistem ini menerapkan algoritma kontrol proporsional integral derivatif atau PID yang dioptimasi menggunakan AI, seperti logika fuzzy atau neural network. Komputasi kendali ini dieksekusi secara real-time oleh microcontroller canggih dengan mendasarkan tindakannya pada persamaan kontrol aktuator. Melalui algoritma tersebut, sistem dapat meminimalisir deviasi antara tekanan aktual dan tekanan ideal secara otomatis. Selain penyesuaian aliran, solusi dari bidang ini mencakup perancangan mekanisme pembersihan mandiri atau automated backwashing mechanism, alih-alih beroperasi berdasarkan jadwal pemeliharaan tetap yang seringkali memakan biaya operasional yang berlebih. Sistem pneumatik atau mekanis pendukung akan diaktifkan secara otomatis oleh AI tepat pada saat nilai selisih tekanan lintas membran menyentuh ambang batas kritis. Selanjutnya, solusi dari program studi teknik industri. Program studi teknik industri memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Salah satu peran utama dari industri adalah dalam perancangan proses, produksi, dan operasi. Pada tahap ini dilakukan pemetaan alur proses daur ulang air secara sistematis menggunakan metode VSM, yaitu Value Stream Mapping, untuk mengidentifikasi aktivitas yang mulai tambah dan menganalisis pemborosan. Selain itu, simulasi proses produksi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak untuk memprediksi potensi hambatan, menghitung waktu siklus, serta menentukan kapasitas produksi yang optimal. Perancangan tata letak fasilitas juga menjadi bagian penting, di mana penempatan peralatan seperti unit filtrasi, sensor IoT, dan sistem kontrol berbasis AI dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan efisiensi, aliran kerja, dan penggunaan ruang. Selanjutnya, teknik industri berperan dalam optimasi biaya operasional guna memastikan keberlanjutan sistem secara ekonomi. Hal ini dilakukan melalui analisis biaya siklus hidup
life cycle cost analysis untuk memperkirakan total biaya yang timbul selama masa operasional sistem, termasuk biaya pemeliharaan, konsumsi energi, dan pergantian komponen. Selain itu, pengendalian inventory suku cadang diterapkan menggunakan metode seperti economic order quantity agar ketersediaan komponen penting tetap terjaga tanpa menyebabkan kelebihan stok. Penerapan sistem predictive maintenance berbasis data dari sensor IoT juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kerusakan sehingga dapat mengurangi resiko downtime dan biaya perbaikan yang tidak terencana. Dalam aspek yang lebih luas, teknik industri juga berkontribusi dalam pengelolaan sistem supply chain untuk mendukung keberhasilan implementasi smart water recycling yang sudah kita buat ini. Kolaborasi dalam pemasukan dilakukan untuk memastikan ketersediaan material berkualitas tinggi seperti membran nanofiltrasi dengan harga yang kompetitif. Selain itu, distribusi air daur ulang dianalisis berdasarkan kebutuhan masing-masing sektor industri atau area irigasi. Agar pemanfaatan lebih optimal, lebih jauh lagi, teknik industri dapat mengembangkan model bisnis berbasis ekonomi sirkular, di mana air hasil daur ulang tidak hanya digunakan kembali secara internal, tetapi juga memiliki nilai ekonomis sebagai produk yang dapat didistribusikan kembali kepada pihak eksternal untuk kebutuhan non-konsumsi. Selanjutnya adalah integrasi sistem. Dalam proses daur ulang air limbah ini, terdapat 8 tahap pengolahan yang dilakukan secara berurutan hingga menjadi air yang layak guna. Yang pertama yaitu inlet. Air limbah yang berasal dari industri maupun rumah tangga dikumpulkan dan dialirkan ke dalam sistem pengolahan. Saat air mengalir masuk, sensor IoT bekerja untuk mengukur parameter awal secara real-time seperti pH, kekeruhan, dan total padatan terlarut atau TDS. Data yang didapat akan dikirim melalui jaringan nirkabel berbasis LoRaWAN atau Wi-Fi menuju gateway. Yang kedua, yaitu pre-treatment. Sebelum masuk ke pengolahan utama, air limbah melewati beberapa tahap, yaitu screening untuk membuang sampah padat kasar, grit removal untuk mengendapkan pasir, dan kerikil dan bak ekualisasi untuk meratakan fluktuasi debit. Hal ini dilakukan supaya komponen hilir seperti membran nanofiltrasi tidak rusak akibat partikel besar yang ikut terbawa. Yang ketiga yaitu primary. Di tahap ini akan dilakukan proses koagulasi dan flokulasi dengan menambahkan bahan kimia seperti PAC atau polyaluminium chloride untuk menggumpalkan partikel-partikel koloid yang tersuspensi. Gumpalan tersebut kemudian diendapkan melalui proses sedimentasi, sehingga sekitar 60 hingga 70% padatan tersuspensi dan 25 hingga 35% BOD dapat tereduksi. Lumpur yang dihasilkan akan diproses secara terpisah. Yang keempat yaitu secondary (MBR). Pada tahap ini, mikroorganisme aerobik berperan untuk mengurangi bahan organik terlarut, nitrogen, dan fosfor yang masih tersisa dalam air. Pengolahan ini menggunakan teknologi membran bioreactor atau MBR atau System Activated Sludge. Penggunaan MBR memungkinkan proses biologi dan filtrasi membran UF berjalan secara bersamaan, sehingga lebih dari 90% BOD dapat tereduksi dan kualitas efluen yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional. Selanjutnya, yang kelima adalah nanofiltrasi. Air melewati membran secara berurutan dari microfiltration yang berfungsi untuk menyisihkan bakteri dan padatan tersuspensi, lalu ultrafiltration berfungsi untuk menyisihkan makromolekul dan virus. Nanofiltration berfungsi untuk ion divalen seperti Ca2+ dan Mg2+. Dan terakhir adalah reverse osmosis, berfungsi untuk menyisihkan garam terlarut dan mikropolutan organik. Membran NF yang digunakan merupakan membran berbasis PVC yang permukaannya telah termodifikasi menggunakan plasma udara, sehingga sifatnya lebih hidrofilik. Hal ini dapat membuat permeabilitas air menjadi lebih tinggi dan terjadinya fouling lebih rendah. Selanjutnya yang keenam adalah kontrol AI. Secara paralel dengan proses filtrasi, sistem kendali berbasis AI yang berjalan secara real-time, model machine learning, khususnya artificial neural network, menerima data deret waktu dari sensor IoT, seperti transmembran pressure,
laju aliran, turbiditas, dan pH. Dari data tersebut, model akan memprediksi kapan membran akan mengalami fouling menggunakan persamaan TMP. Ketika nilai TMP mendekati batas kritis, sistem AI secara otomatis mengaktifkan mekanisme backwashing dan menyesuaikan tekanan pompa melalui aktuator VFD, sehingga proses pengolahan tidak dihentikan secara mendadak. Selanjutnya yang ketujuh ada disinfeksi, yaitu air yang sudah melewati tahap filtrasi kemudian masuk ke proses disinfeksi akhir. Proses ini menggunakan radiasi UV 254 nanometer, klorinasi, dan ozonisasi untuk membunuh patogen dan mikroorganisme residu yang masih tersisa. Dosis yang diberikan dikontrol secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor klorin residual dan intensitas UV, sehingga kualitas air yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir adalah output. Air hasil olahan yang memenuhi akan dialirkan ke tangki penyimpanan akhir dan siap didistribusikan, baik untuk kebutuhan industri, irigasi pertanian, maupun hal lainnya. Kami harap penjelasan dari kami terkait smart water cycling dapat membuka wawasan atas solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan salah satu masalah besar dunia, yaitu kurangnya akan ketersediaan air bersih. Terima kasih.